Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adriel Surbakti. Di video ini saya akan menjelaskan hasil materi CBR saya. Saya mengambil buku evaluasi pembelajaran menurut Rahman Aulia Arif dan juga Cut Eva Nasya. Dalam video ini saya akan membahas mulai dari konsep dasar evaluasi, karakteristik dan model evaluasi, instrumen evaluasi baik tes maupun non-tes, hingga analisis instrumen evaluasi. Ikuti terus video saya. Sebelum masuk ke pembahasan tiap bab, kita perlu memahami terlebih dahulu bahwa dalam dunia pendidikan, evaluasi seringkali disalahpahami. Banyak yang menganggap evaluasi hanya sebatas angka di rapor atau sekedar ujian akhir semester. Padahal jika kita telusuri lebih dalam, evaluasi adalah jantung dari proses pembelajaran. Tanpa evaluasi, seorang guru tidak memiliki alat untuk mengetahui apakah apa yang dia ajarkan benar-benar dipahami oleh siswa. Tanpa evaluasi, proses pembelajaran berjalan seperti berjalan di dalam gelap tanpa arah yang jelas. Dalam praktiknya, seringkali kita temukan bahwa guru hanya fokus pada penyampaian materi. Materi disampaikan dari awal hingga akhir, lalu ditutup dengan ujian. Namun tidak ada refleksi, tidak ada analisis, dan tidak ada perbaikan. Disinilah letak pentingnya evaluasi. Evaluasi memungkinkan guru untuk mengetahui apa yang berhasil, mengetahui apa yang gagal, dan menentukan langkah perbaikan ke depan. Jika kita melihat lebih jauh lagi, evaluasi juga berfungsi sebagai alat kontrol dalam sistem pendidikan. Dengan evaluasi, kita bisa melihat apakah kurikulum berjalan dengan baik, apakah metode pembelajaran efektif, dan apakah siswa berkembang sesuai harapan. Kita masuk pada bab pertama, yaitu konsep dasar evaluasi pembelajaran. Memasuki bab pertama, kita mulai dari konsep paling mendasar, yaitu memahami perbedaan antara pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Pengukuran adalah proses memberikan angka terhadap suatu kemampuan atau hasil belajar. Ini adalah tahap paling awal dan bersifat kuantitatif. Namun, angka tanpa makna tidak memiliki arti yang kuat dalam pendidikan. Penilaian adalah tahap berikutnya, yaitu memberikan makna terhadap angka tersebut. Ketika angka 80 disebut baik atau 60 disebut kurang, maka disitulah penilaian terjadi. Evaluasi adalah tahap paling tinggi, yaitu pengambilan keputusan. Disinilah seorang guru menentukan apakah siswa perlu remedial, apakah metode pembelajaran perlu diperbaiki, atau apakah tujuan pembelajaran sudah tercapai. Jika kita pahami secara mendalam, ketiga konsep ini bukanlah hal yang terpisah, melainkan satu kesatuan yang memiliki saling melengkapi. Tanpa pengukuran, tidak ada data. Tanpa penilaian, tidak ada makna. Dan tanpa evaluasi, tidak ada keputusan. Dalam konteks tujuan, evaluasi memiliki cakupan yang luas. Evaluasi tidak hanya untuk siswa, tetapi juga untuk guru, metode, bahkan sistem pendidikan secara keseluruhan. Seorang guru yang melakukan evaluasi dengan baik akan mampu melihat kelemahan dalam proses pembelajaran. Misalnya jika siswa tidak memahami materi, maka guru tidak langsung menyalahkan siswa, tetapi justru merefleksikan cara mengajarnya. Sekarang kita masuk pada contoh kasus dalam pembelajaran sejarah. Bayangkan seorang guru mengajar materi dengan tema masuknya bangsa barat ke Indonesia. Guru menjelaskan materi secara panjang dengan metode ceramah, tanpa media, tanpa diskusi, dan tanpa interaksi. Setelah itu guru memberikan ujian. Hasilnya, sebagian besar siswa tidak mampu menjawab pertanyaan. Jika guru hanya melihat nilai, maka kesimpulannya ialah siswa tidak belajar. Namun jika guru melakukan evaluasi secara benar, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah metode terlalu monoton? Apakah siswa hanya diminta menghafal? Atau apakah tidak ada visualisasi yang membantu pemahaman?
Dari sini kita terlihat bahwa evaluasi yang baik selalu mengarah pada perbaikan. Lanjut kita masuk pada bab kedua, karakteristik dan model evaluasi. Pada bab ini, pembahasan mulai masuk pada kualitas instrumen evaluasi. Instrumen evaluasi adalah alat yang digunakan untuk mengukur hasil belajar. Oleh karena itu, kualitas instrumen sangat menentukan kualitas hasil evaluasi. Instrumen yang baik harus valid, reliable, relevan, representatif, dan praktis. Valid berarti tetap tepat sasaran. Reliable berarti konsisten. Relevan berarti sesuai tujuan. Representatif berarti mencakup materi. Praktis berarti mudah digunakan. Dalam praktiknya, seringkali terjadi kesalahan fatal, yaitu guru membuat soal tanpa memperhatikan tujuan pembelajaran. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sejarah, jika tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu menganalisis sebab akibat suatu peristiwa sejarah, tetapi soal yang diberikan hanya berupa hafalan, maka instrumen tersebut tidak valid. Selain itu, terdapat model evaluasi seperti model trailer yang menggunakan pre-test dan post-test. Dalam konteks sejarah, guru bisa memberikan pre-test sebelum mengajar contoh tema perang di Penogoro, lalu memberikan post-test setelah pembelajaran. Jika terjadi peningkatan nilai, maka pembelajaran dianggap berhasil. Jika tidak, maka perlu evaluasi metode. Selanjutnya kita masuk bab 3, instrumen tes. Tes adalah alat evaluasi yang paling sering digunakan. Namun tes bukan hanya alat untuk memberi nilai, melainkan alat untuk memahami siswa. Jenis tes sangat beragam, mulai dari tes seleksi, formatif, sumatif, hingga diagnostik. Tes formatif dilakukan selama pembelajaran untuk melihat perkembangan siswa. Tes sumatif dilakukan di akhir untuk menentukan hasil akhir. Tes diagnostik sangat penting karena digunakan untuk mengetahui kesulitan belajar siswa. Contoh kasus dalam pembelajaran sejarah itu dalam materi Kerajaan Majapahit. Guru memberikan beberapa jenis tes, namun ditemukan bahwa siswa tidak memahami struktur pemerintahan. Di sini, tes diagnostik digunakan untuk mengetahui bagian mana yang tidak dipahami, apakah karena istilah yang sulit atau karena metode penyampaian yang kurang jelas. Lanjut kita masuk pada bab keempat, yaitu instrumen non-tes. Pada bab ini, kita akan membahas secara lebih mendalam mengenai instrumen non-tes dalam evaluasi pembelajaran, yang pada dasarnya merupakan salah satu aspek yang sering kali diabaikan oleh pendidik, padahal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan gambaran menyeluruh tentang perkembangan peserta didik, khususnya dalam aspek yang tidak dapat diukur hanya dengan angka atau skor semata. Jika kita cermati secara lebih luas, tes yang selama ini sering digunakan dalam pembelajaran pada umumnya hanya mampu mengukur kemampuan kognitif siswa, seperti pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan berpikir logis. Namun dalam kenyataannya, proses pendidikan tidak hanya bertujuan untuk menghasilkan siswa yang pintar secara akademik, tetapi juga siswa yang memiliki sikap yang baik, nilai-nilai yang kuat, serta keterampilan yang memadai untuk menghadapi kehidupan nyata. Oleh karena itu, disinilah letak pentingnya penggunaan instrumen non-tes, yaitu sebagai alat evaluasi yang mampu menjangkau dimensi-dimensi lain dalam diri peserta didik yang tidak dapat diukur dengan tes tertulis. Instrumen non-tes memungkinkan seorang guru untuk memahami siswa secara lebih utuh, lebih manusiawi, dan lebih kontekstual, ketika yang diamati bukan hanya hasil akhir, tetapi juga proses, sikap,
perilaku, serta interaksi sosial yang terjadi selama pembelajaran berlangsung. Secara umum, terdapat beberapa bentuk instrumen non-tes yang sering digunakan dalam dunia pendidikan, di antaranya observasi, yaitu kegiatan mengamati secara langsung perilaku siswa dalam situasi tertentu, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Yang kedua, wawancara, yaitu proses tanya jawab yang dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai pengalaman, perasaan, atau kesulitan yang dialami siswa. Yang ketiga, angket atau kuesioner, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui pendapat, minat, dan persepsi siswa terhadap pembelajaran. Yang keempat, skala penilaian, yaitu alat untuk menilai sikap atau perilaku dengan menggunakan kategori tertentu. Dan yang terakhir, daftar cek, yaitu alat untuk mencatat apakah suatu perilaku muncul atau tidak. Jika kita perhatikan lebih jauh, penggunaan instrumen non-tes ini sebenarnya memberikan keunggulan yang sangat besar, karena guru tidak hanya bergantung pada angka sebagai indikator keberhasilan, tetapi juga mampu melihat perkembangan siswa dari berbagai sisi yang lebih kompleks. Sebagai contoh, dalam pembelajaran sejarah, ketika siswa sedang mengikuti diskusi kelompok, seorang guru dapat menggunakan observasi untuk melihat bagaimana siswa berinteraksi. Apakah mereka aktif? Apakah mereka bekerja sama? Atau justru pasif dan tidak terlibat dalam kegiatan tersebut? Hal-hal seperti ini tidak mungkin dapat diukur melalui tes tertulis, karena tes hanya menangkap hasil, bukan proses. Selain itu, melalui wawancara, guru dapat mengetahui secara langsung apa yang disarankan dirasakan oleh siswa. Misal, seorang siswa memiliki nilai yang rendah bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak tertarik dengan metode pembelajaran yang digunakan. Melalui angket, guru juga mengumpulkan data mengenai minat siswa terhadap pelajaran tertentu, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam memperbaiki strategi pembelajaran ke depan. Sekarang kita masuk ke contoh kasus yang lebih konkret dalam pembelajaran sejarah. Ketika guru mengajarkan materi tentang misal perjuangan pahlawan, guru tidak hanya berfokus pada penyampaian materi mengenai nama tokoh, tahun kejadian, dan peristiwa sejarah, namun juga berusaha menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan penghargaan terhadap jasa para pahlawan. Dalam situasi ini, penggunaan instrumen non-tes menjadi sangat penting. Guru dapat melakukan observasi untuk melihat apakah siswa menunjukkan sikap-sikap berikut. Apakah siswa memperhatikan dengan serius ketika materi disampaikan? Apakah siswa menunjukkan ekspresi bangga ketika membahas perjuangan bangsa? Apakah siswa menghargai pendapat teman dalam diskusi? Dan apakah siswa menunjukkan sikap kerjasama dalam kelompok? Selain observasi, guru juga dapat menggunakan wawancara untuk menggali lebih dalam, misalnya dengan menanyakan, menurut kamu, apa makna perjuangan pahlawan bagi kehidupan kita sekarang? Ataupun apakah kamu merasa bangga menjadi bagian dari bangsa Indonesia? Jawaban siswa dari pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat memberikan gambaran yang lebih dalam mengenai sikap dan nilai yang mereka miliki. Tidak hanya itu, guru juga dapat memberikan tugas berbasis keterampilan seperti drama sejarah atau presentasi kelompok mengenai suatu peristiwa penting. Dalam kegiatan ini, guru tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses yang terjadi seperti kemampuan siswa dalam bekerja sama, kreativitas dalam menyampaikan materi, keberanian dalam tampil di depan kelas, kemampuan berkomunikasi. Dengan demikian, evaluasi menjadi lebih hidup, lebih bermakna, dan tidak sekedar angka. Jika kita refleksikan lebih dalam lagi, penggunaan instrumen non-tes sebenarnya mencerminkan pendekatan pendidikan yang modern dan humanis, di mana siswa tidak dipandang hanya sebagai objek yang harus diuji, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi, emosi, dan pengalaman belajar yang berbeda-beda. Oleh karena itu, seorang guru profesional seharusnya tidak hanya mengandalkan tes, tetapi juga mampu memadukan berbagai teknik evaluasi agar hasil yang diperoleh benar-benar mencerminkan kondisi siswa secara menyeluruh. Dengan kata lain, instrumen non-tes bukanlah pelengkap, melainkan bagian tidak terpisahkan dari evaluasi pembelajaran yang berkualitas. Selanjutnya, kita masuk pada bab 5, ranah hasil belajar. Pada bab ini, pembahasan diarahkan pada pemahaman yang lebih luas mengenai hasil belajar peserta didik.
yang pada kenyataannya tidak hanya terbatas pada kemampuan kognitif semata, tetapi juga mencakup aspek afektif dan psikomotor yang sama penting dalam membentuk individu yang utuh. Jika kita melihat praktik pendidikan yang sering terjadi di lapangan, masih banyak guru yang menilai keberhasilan siswa hanya berdasarkan nilai ujian. Siswa yang mendapat nilai tinggi dianggap berhasil, sedangkan siswa dengan nilai rendah dianggap gagal. Padahal jika ditinjau lebih dalam, pendekatan seperti ini sangat sempit dan tidak mencerminkan keseluruhan kemampuan siswa. Dalam dunia pendidikan, hasil belajar diklasifikasikan ke dalam 3 ranah utama, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Ketiga ranah ini harus dipahami secara mendalam dan seorang pendidik, karena masing-masing memiliki karakteristik, tujuan, serta cara evaluasi yang berbeda. Ranah kognitif berkaitan dengan kemampuan berpikir, mulai dari mengingat, memahami, hingga menganalisis dan mengevaluasi suatu informasi. Ranah ini memang yang paling mudah diukur, karena dapat diuji melalui tes tertulis seperti pilihan ganda, esai, atau bentuk soal lainnya. Namun jika kita berhenti pada ranah kognitif, maka kita sebenarnya hanya melihat sebagian kecil dari kemampuan siswa. Ranah afektif berkaitan dengan sikap, nilai, minat, dan perasaan siswa terhadap suatu hal. Ranah ini jauh lebih kompleks karena tidak dapat diukur dengan angka secara langsung. Sikap siswa terhadap pelajaran, rasa tanggung jawab, kejujuran, serta rasa menghargai orang lain termasuk dalam ranah ini. Ranah psikomotor berkaitan dengan keterampilan atau kemampuan melakukan suatu tindakan. Ini bisa berupa keterampilan fisik, keterampilan berbicara, maupun keterampilan dalam mengekspresikan ide. Jika kita refleksikan secara lebih dalam, ketiga ranah ini sebenarnya saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Seorang yang memahami materi kognitif tidak memiliki sikap yang baik, afektif, atau tidak mampu menerapkan pengetahuannya, psikomotor, maka belum bisa dikatakan berhasil secara utuh. Untuk memperjelas, kita bisa melihat beberapa contoh nyata dalam kehidupan pembelajaran sehari-hari. Misal ada seorang siswa yang selalu mendapatkan nilai tinggi dalam ujian sejarah, ia mampu menjawab soal dengan benar, menghafal tanggal, nama tokoh, dan peristiwa dengan sangat baik. Namun, dalam kesehariannya, siswa tersebut kurang menunjukkan sikap menghargai guru, tidak aktif dalam diskusi, dan cenderung individualis. Dalam kasus ini, secara kognitif, siswa tersebut sangat baik, tetapi secara afektif masih perlu pembinaan. Sebaliknya, ada juga siswa yang mungkin nilai ujiannya biasa saja, tetapi memiliki sikap yang sangat baik, aktif dalam diskusi, dan mampu bekerja sama dengan teman-temannya. Bahkan, ketika diberikan tugas presentasi, siswa tersebut mampu menyampaikan materi dengan percaya diri. Ini menunjukkan bahwa keberhasilan belajar tidak bisa dilihat dari hanya satu sisi saja. Sekarang kita masuk pada contoh kasus mata pelajaran sejarah yang lebih spesifik. Dalam pembelajaran mengenai proklamasi kemerdekaan Indonesia, guru tidak hanya menuntut siswa untuk mengetahui tanggal dan tokoh yang terlibat, tetapi juga memahami makna dari peristiwa tersebut. Dalam ranah kognitif, siswa dapat diberikan tugas seperti menjelaskan latar belakang terjadinya proklamasi, menganalisis peran tokoh-tokoh penting, atau membandingkan kondisi sebelum dan sesudah kemerdekaan. Dalam ranah afektif, guru dapat mengamati apakah siswa menunjukkan rasa nasionalisme, apakah mereka menghargai perjuangan para pahlawan, serta apakah mereka memiliki rasa bangga terhadap identitas bangsa. Pengamatan ini bisa dilakukan melalui sikap siswa saat pembelajaran berlangsung, misal tidak mereka mendengarkan cerita sejarah, apakah mereka serius atau justru tidak peduli. Dalam ranah psikomotor, guru dapat memberikan tugas seperti membuat drama tentang peristiwa proklamasi, melakukan presentasi kelompok, atau membuat proyek kreatif seperti poster sejarah. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya memahami materi, tetapi juga mampu mengekspresikan pemahamannya dalam bentuk tindakan nyata. Jika kita rangkum secara sederhana, maka ketiga ranah ini dapat dipahami sebagai berikut. Ranah kognitif berkaitan dengan apa yang diketahui siswa, ranah afektif berkaitan dengan bagaimana sikap siswa, ranah psikomotor berkaitan dengan apa yang dapat dilakukan siswa. Namun, yang perlu ditekankan adalah bahwa dalam praktiknya ketiga ranah ini harus dinilai secara seimbang. Jika salah satu diabaikan, maka hasil evaluasi menjadi tidak lengkap. Sebagai refleksi lebih dalam,
Banyak permasalahan dalam pendidikan saat ini terjadi karena terlalu fokus pada nilai angka. Siswa berlomba-lomba mendapatkan nilai tinggi, tetapi selalu diiringi dengan pembentukan karakter dan keterampilan. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu mengubah cara pandang ini dengan menerapkan evaluasi yang lebih menyeluruh, yang tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses dan perkembangan siswa. Dengan memahami konsep ranah hasil belajar secara mendalam, diharapkan pendidik dapat menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki sikap yang baik dan keterampilan yang memadai untuk menghadapi kehidupan nyata. Dengan kata lain, tujuan pendidikan yang sesungguhnya bukan hanya mencetak siswa yang pintar, tetapi juga yang utuh. Masuk pada bab terakhir yaitu bab 6, analisis instrumen. Bab terakhir membahas tentang pentingnya analisis instrumen. Setelah tes dilakukan, guru tidak hanya langsung menggunakan hasilnya. Tes harus dianalisis terlebih dahulu. Analisis meliputi validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, dan daya pembeda. Tanpa analisis, hasil evaluasi bisa menyesatkan. Contoh kasus pada mata pelajaran sejarah ialah guru membuat soal tentang kolonialisme. Jika semua siswa salah menjawab, berarti soal terlalu sulit atau tidak jelas. Jika semua benar, berarti soal terlalu mudah. Guru harus memperbaiki soal agar sesuai dengan kemampuan siswa. Sebagai bagian akhir dari pemaparan yang telah disampaikan oleh saya secara panjang dan mendalam, kita dapat melihat bahwa evaluasi pembelajaran bukanlah sekedar kegiatan rutin yang dilakukan oleh guru di akhir proses pembelajaran, melainkan merupakan suatu proses yang memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah dan kualitas pendidikan secara keseluruhan. Demikian pemaparan materi CBR oleh saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.